LPDP nggak serta-merta beasiswa untuk orang yang kurang mampu ya. Untuk semuanya. Untuk semua kalangan Untuk ya? semua kalangan. Oke. Semua kalangan. Bahkan yang kita tahu alumninya kan ada Tasya Kamila. Iya. Yang Gita terbaru Gutawa. Gita Gutawa. Iya, Ya, benar-benar. Sama Mayudina. Maudy Ayunda. Yang buat apa? Novel Ayat-Ayat Cinta. Habibur Rahman El Sirazi itu alumni. Dia LPDP. terakhir PK 100-an. Dia ngambil S3 lagi di Kairo. Wah, gila. Keren-keren pokoknya kalau kita bicara alumni dari LPDP ya. LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya, dan pastinya selalu bahagia. Kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, seperti biasa, talk show kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya, telah melaksanakan vaksin, swab, dan menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, pada episode kali ini, Yolan kedatangan abang-abang dari organisasi Mata Garuda nih. Nah, di samping Yolan sudah ada tamu spesial. Yang pertama ada Abang Vicky Setri Permata MPD, selaku pengurus Mata Garuda. Apa Iya. kabar Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya Bang ya? Alhamdulillah Baik. Nah, yang kedua ini ada Abang Wira Satria selaku Wira Satria, ini agak panjang nih gelarnya. SEMACCAKCA. Nah, selaku anggota Mata Garuda. Apa kabar Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya. Iya. Walaupun ini pandemik udah selesai ya kayaknya ya. Iya. Amin. Coming soon. Coming soon selesai. Amin. Nah, jadi ini abang-abang dari organisasi Mata Garuda. Nah, di sini mungkin beberapa sobat Diskominfotik udah ada yang tahu juga nih apa itu organisasi Mata Garuda, dan mungkin ada yang belum tahu juga nih. Iya. Nah, di awal Yolan mau bertanya nih, Bang. Sebagaimana kita ketahui nih bahwa LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang merupakan sebuah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Benar ya? Iya, benar. Baik untuk beasiswa pendidikan dalam negeri maupun beasiswa untuk pendidikan luar negeri. Nah, bisa Bang jelaskan nggak sih Bang apa yang dimaksud dengan LPDP ini dan berada di bawah kementerian apa aja? Kemudian sudah berapa lama sih berdirinya? Oke, Nih ada yang mau silakan. jawab? Senior dulu. Oke, Bebas. Kalau kayak gini saya jadi teringat masa-masa PK, Pik. Iya, gimana? Jadi waktu PK, jadi kalau kita lulus LPDP itu ada namanya PK, persiapan keberangkatan. Itu saya waktu itu tamunya adalah mantan Menteri Pendidikan, Menteri Kemendikbud, Pendidikan, oke. yaitu Bapak M. Nuh. Dia bercerita, Pak M. Nuh, Bu Sri Mulyani, Iya. dan juga saya lupa satu lagi, duduk untuk membicarakan bahwa kita harus mengelola dana abadi untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Benar. Gitu. Makanya dibuatlah suatu skema dana abadi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Jadilah LPDP ini gitu. Oke. Jadi dari 2012 sudah dimulailah untuk mengejar orang-orang yang punya kapasitas untuk melanjutkan studi dia gitu. Oke. Walaupun yang kita ini LPDP nggak serta-merta beasiswa untuk orang yang kurang mampu ya. Untuk semuanya. Untuk semua kalangan Untuk ya? semua kalangan, Oke. semua kalangan. Bahkan yang kita tahu alumninya kan ada Tasya Kamila, Iya. yang Gita terbaru Gutawa. Gita Gutawa, Iya, Iya, benar-benar. sama Mayudina. Maudy Ayunda. Yang buat apa? Novel Ayat-Ayat Cinta. Habibur Rahman El Sirazi itu alumni. Dia LPDP. terakhir PK 100-an. Dia ngambil S3 lagi di Kairo. Wah, gila. Keren-keren pokoknya kalau kita bicara alumni dari LPDP ya. LPDP. Sampai ini ya nasional Nasional. gitu ya, nggak hanya Heeh. untuk Makanya anak-anak, kayaknya- maksudnya mahasiswa biasa gitu. Jadi kayaknya emang program beasiswa ini memang diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia dan juga untuk meningkatkan SDM Indonesia sendiri. Indonesia sendiri. Berarti dari 2012 12 ya. dari 12 Itu itu udah angkatan berapa tahun pertama nih udah? kayak Pek ya. Iya. Kalau saya tidak salah ingat 2012 itu dimulai program. Tapi untuk perencanaannya sudah sejak 2010. Oke. Pada masa Kementerian Menteri Ibu Sri Mulyani Ibu ya, Sri Mulyani. sebagai Menteri Keuangan waktu itu. Dan juga untuk LPDP ini tidak hanya Kemenkeu aja.
tapi juga bekerja sama dengan Sama beberapa kementerian. kementerian lain. Kementerian. Nah, kementerian Ada apa aja tuh? Kementerian Kemenak. Agama ya, Kemenak. lalu ada juga Dikti dulu. Oh, Ya, Dikti. kalau sekarang kan Dikti udah gabung dengan iya. Kemendikbud ya. Kemendikbud, nah. Nah, jadi kolaborasi untuk memberikanlah sebuah dana pendidikan untuk generasi muda Indonesia, bagaimana nanti visi dari LPDP itu menyiapkan calon pemimpin Ya, pemimpin. calon pemimpin masa depan, setidaknya generasi-generasi muda Indonesia yang disiapkan secara SDM sehingga ke depan nanti bisa berkontribusi untuk ya bangsa kita Ya, untuk secara negara. lebih baik. Apalagi kan kita juga mengejar 2045 generasi emas kan. Iya. Oh iya, 2045 ya. Ya, kita kan Itu udah umur berapa? ya makanya kan dari sekarang Dari kita sekarang memupuknya. dibentuk, iya, benar-benar. Ya, jangan sampai ketika itu kan apa namanya Pik, yang kita kelebihan di kaum muda loh di tahun segitu. Bonus demografi. Bonus demografi. Di bonus demografi itu kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, nah kita kacau nanti negara. Betul. Makanya LPDP ini salah satu program yang ketika kita diberikan bonus demografi, pemuda-pemuda sekarang inilah yang akan membangun Indonesia ke Ke depannya. depannya, iya benar. Jadi harus disiapin matang-matang ya. Matang-matang. Maksudnya generasinya itu generasi emas yang harus disupport juga. Iya, support juga gitu. Melalui LPDP ini Melalui salah LPDP, satu. salah satunya. Oke. Nah, abang-abang berdua kan juga merupakan alumni mahasiswa yang telah memanfaatkan dana LPDP ini. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh diketahui bersama nih, apa sih sebenarnya organisasi Mata Garuda ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Gimana, Bang? Muncul. Oke, pertama ini sebelah saya ini mantan ketua ini. Iya. Iya. Ketua. Tadi nggak mau disebutin. Agak segan ya bang. Mantan ketua Mata Garuda Riau. Jadi sebenarnya Mata Garuda itu semacam wadah kolaborasi atau wadah kontribusi. Nah, organisasi ikatan penerima alumni beasiswa LPDP. Nah, awalnya memang konsepnya untuk alumni ya. Iya. Iya. Tapi seiring perkembangan di dalam organisasi Mata Garuda itu tidak hanya alumni, bahkan penerima yang sedang kuliah pun itu juga dilibatkan, Oke, terlibat bergabung aktif juga di ya, dalam Mata bergabung Garuda. di dalam organisasi Mata Garuda. Jadi kalau kita lihat dari visinya Mata Garuda ini kan bagaimana menghimpun para penerima maupun alumni beasiswa LPDP ini agar saling menguatkan ini, saling menyatukan barisan sehingga kalau ada program gebrakan-gebrakan untuk memajukan bangsa setelah diberikan support secara finansial, secara beasiswa, setidaknya kita tentu harus berkontribusi. Nah, inilah wadahnya untuk kita memberikan kontribusi kepada Kontribusi, ya bangsa kita ke depan. Ya, gitu Iya. ya, Bang Luar Wir. biasa. Mungkin ada tambahan ini. Ada tambahan bang? Ya, Dari Bang Wira? sebenarnya kan ini organisasi yang memang LPDP sendiri yang membuatnya. Iya, Untuk wadah yang itu tadi sendiri kan. Dulu pusatnya itu cuma satu di Jakarta, Mata Garuda Indonesia, Mata Garuda. Jadi seiring waktu karena mulai banyak nih awardi dan alumni se-Indonesia. Di masa kepemimpinan Mata Garuda yang pusat itu yang kedua, itu Mas Gan Lupa saya. Lupa, ayo masa Ginanjar. masnya Mas nonton ya, ya? Mas Ginanjar. Heeh. Oke. Dia merupakan staf khususnya Pak Menteri Bambang Brojonegoro. Dia minta dibuatlah Mata Garuda se-Indonesia. Daerah-daerah ya. Kebetulan waktu itu saya baru menerima beasiswa tuh tahun 2016. Jadi kami buatlah, kami duduk bareng penerima dan juga yang udah alumni. Jadi kita buatlah Mata Garuda Riau. Untuk ketua pertama itu Bang Adi Putra. Sekarang Bang Adi Putra di Pertamina Hulu Rokan. Oke. Di seiring waktu saya ketua kedua. Ya. Lalu karena udah masa 2020 sampai 2022, kemarin kita udah musyawarah juga untuk yang melanjutkan yang baru siapa, ya? melantik yang baru. Nah, dapatlah Dedi Syafrizal. Nah, ini karena berhalangan hadir Karena ya. berhalangan hadir Dedi makanya Diwakilkan. dipakai Tiki gitu. Dengan Bang Vicky sama Ya. Mira. Oke. Jadi baru 3 kepengurusan. Baru untuk ketiga Tiga di generasi ini. Riau ya. Di Tapi Riau, kalau untuk pusat udah keempat. 5. Kelima ya. Kelima. 5.0. 5. Oke. Baru 5.0. pemilihan kemarin. Baru pemilihan kemarin. Berarti di setiap provinsinya ada Ada Mata Garuda. Mata Garuda. Oke. Itu ada pertemuan nggak sih, maksudnya ke pusatnya? Apakah ada pertemuan rutin dan segala macam gitu? Ada ya?
Kalau untuk pertemuan biasanya LPDP menyediakan momen. Momen. Ya. Dari Ya, LPDP-nya. dari LPDP-nya. Salah satu program LPDP yang dilaksanakan sekali 2 tahun itu welcoming ya. Welcoming alumni alumni. namanya. Oh, oke. Tapi untuk tahun 2021 kemarin ganti nama sedikit karena pandemi. Jadi berganti Online, ya? nama menjadi LPDP Week ya. Oke. Nah, jadi itulah wadah sekalian bertemunya para awardi ataupun para alumni penerima beasiswa LPDP. Suatu momen itulah untuk membicarakan ide ya. Ada seminar, ada webinar, ada lomba juga. Apa saja yang sudah dilakukan oleh para penerima maupun para alumni beasiswa LPDP. Oke. Tapi kalau untuk keorganisasian sendiri biasanya memang ada pertemuan daerah-daerah ya. Setiap tahunnya. Ya, dan kalau sekarang karena udah virtual sering juga ada kegiatan pertemuan secara online. Online. Zoom meeting ya. Gitu. Mungkin pas di pandemik lebih banyak Zoom Zoom meeting. ya, Zoom. Zoom Dan itu semua. memudahkan Memudahkan sebenarnya. juga. Nah, karena Bisa kalau ikut semua gitu. ya karena kalau ketemu semua kan lumayan juga ini mobilisasinya ya. Iya, akomodasinya dan Akomodasinya. segala macam. Dan itu disiapkan oleh kita pribadi masing-masing. Artinya dalam berorganisasi ya kita harus mensupport karena itu organisasi dari kita untuk kita lah intinya seperti itu. Apakah ada pembekalan juga nih misalnya yang baru mendapatkan beasiswa, mungkin ada pembekalan nih dari alumni gitu untuk adik-adik yang baru gitu. Kalau untuk pembekalan saya kira itu yang namanya PK tadi. Iya. Persiapan keberangkatan. Dan itu program wajib wajib dari LPDP. LPDP. Tapi kalau untuk calon penerima biasanya Mata Garuda di daerah-daerah ini punya program ya, salah satunya Ya, kita mentoring. Mentoring. di Mata oke. Garuda Riau kita banyak program-program menyiapkan calon-calon penerima mungkin yang sedang seleksi ya. Kita coaching, kita mentoring sehingga nanti bisa mereka melewati fase-fase atau tahapan-tahapan untuk seleksi beasiswa. Seleksi. Oke, berarti memang pembekalannya udah ada tersendiri dari LPDP, juga Iya. ada mentoring juga dari abang-abang alumni ya. Iya. Jadi prosesnya tuh gini, Mbak. Untuk kita pengen ikut LPDP, kami selaku Mata Garuda kita punya program, ada mentoring. Oke. Mentoring itu baik itu coaching, baik kita menilai esainya, simulasi wawancara, seperti itu. Nah, ketika dia lulus, untuk membuat mereka ini kan ini si Indonesia nih. Iya, rame ya. Banyak pikiran untuk membuat satu ide untuk membangun Indonesia, dibuatlah PK, persiapan keberangkatan. Oke. Jadi di situ diberi motivasi sama orang-orang pusat semua itu. Bahkan kalau PK waktu zaman saya itu yang ngisi itu bahkan Bapak Martina Talegawa, mantan Menteri Luar Negeri, Iya. sama Bapak Emnuh tadi. Oh. Menteri-menteri hebat lah yang ya. ngisi. Iya. Yang ngisi menteri ya. Menteri semua. langsung. Ah. Oke, luar biasa. Ya pokoknya orang-orang yang ya tokoh gitu Tokoh, ya atau yang punya inspirasi. Kalau saya sama nih, saya Pak Emnu Pak juga Emnu waktu kan? itu ada Andrea Hirata. Andrea Hirata. Nah, jadi macam-macam tergantung LPDP. LPDP-nya. Siapa yang mau di ini ya? Jadi di sanalah kita, wah keren nih maksudnya tuh. Termotivasi gitu Itu ya. motivasi, cita-cita kita langsung pikir, oh kita harus begini, harus segini. Jadi di situ ketemu semua tuh. Cita-citanya nggak yang kaleng-kaleng lagi. Nggak kali lagi. Aduh, sekarang kan cita-citanya ya apa gitu kan. YouTuber. Sekarang udah yang ngeri-ngeri gitu. Nah, apakah seluruh alumni mahasiswa yang udah mendapatkan program beasiswa dari LPDP ini termasuk ke organisasi Mata Garuda, atau LPDP ini punya organisasi lainnya nih selain Mata Garuda? Atau cuma Mata Garuda? Cuma ya? Mata Garuda sih. Oke, berarti cuma Mata Garuda untuk alumni maupun yang awardi gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh kita ketahui bersama nih, sudah berapa banyak sih alumni mahasiswa dari Riau nih Bang yang mendapatkan bantuan beasiswa LPDP ini, dan tersebar di mana aja nih mereka? Banyak sih sebenarnya ya pasti. Sudah ratusan ya. Kalau kita hitung seluruh alumni itu ada 20 ribuan. 20 ribuan. Sekarang alumni ya, Itu awardi. semuanya? Awardi udah 20 ribuan untuk Indonesia. Kita Riau masih di sekitar 400-an 500-an. Oke. Jauh banget kan? Jauh ya. Baru kalau tidak salah belum sampai 2%. Kita masih 1, berapa persentase ya dari Tapi- seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ya, tapi dalam banyak maupun di luar. Ya, Banyak Jawa di Barat, Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah gitu-gitu.
Tapi kalau untuk Sumatera sih kita cuman kalah sama Aceh dan Sumbar. Ya. Oke. Karena Aceh, gini, Aceh banyak ya? Aceh banyak, Aceh itu Sumatera Barat targeting. banyak. Targeted. Dia kan banyak, kalau targeted itu kayak afirmasi. Dulu ada beasiswa afirmasi. Sampai sekarang masih ada, Pik ya? Sekarang masih. Masih ada. Jadi Aceh itu Aceh, NTB, NTT, Papua itu punya dimudahkan lagi untuk masuk beasiswanya. Oke. Karena itu Aceh banyak alumni awardinya. Awardinya. Gitu. Oke, mungkin lebih apa ya? Lebih disupport dari banyak. Lebih support ya. banyak ini ya kalangan mungkin ya. Karena dia emang targeted kan. Nah, memang kalau kendala dari kalau abang-abang menilai nih kendala dari provinsi kita sendiri ada nggak sih? Kenapa kita susah mencapai maksudnya target yang lebih deh? Atau memang peminatnya nggak begitu banyak gitu? Kendalanya mungkin kita masih apa ya, keterbatasan informasi mungkin Iya. beberapa. Kami Masih banyak belum tahu loh beasiswa LPDP Iya. ini. Betul. Udah kayak gini besarnya masifnya beasiswa LPDP masih banyak nggak tahu, itu satu. Iya. Iya. Dan Riau sendiri masih keterbatasan dalam bahasa Inggris. Oh iya, benar-benar. Iya. Kadang kita malas ngejar ya, Pik ya. Iya, kita Malas belajar kita nggak munafik lah kalau misalnya anak muda sekarang. Tapi makin ke depan kayak bahasa Inggris sudah bisa menjadi bahasa Bahasa yang pokok bahasa seharusnya pokok ya. sekarang. Berarti ada beberapa kendala seperti itu Ya, ya. padahal sebenarnya kita dari Mata Garuda Riau sudah punya program ya untuk Iya. sosialisasi, bahkan tiap tahun menjadi agenda rutin. LPDP juga punya, dan itu bisa diakses via media sosial Iya, ya, media sosial. maupun secara Ada Instagramnya juga ya? Ada Ya, Instagramnya. lengkap semuanya. Ya mungkin permasalahannya tidak hanya dari kita sebagai penyedia informasi baik LPDP maupun Mata Garuda, tapi disebabkan juga kita masyarakat umum, masyarakat luas, bagaimana harus ini ya, aktif untuk mencari atau Iya. menggali Iya, informasi. jangan hanya sebelah pihak gitu. Iya. Jadi Harus dua belah pihak ya. betul. Kalau kita punya keinginan untuk lanjut studi, kuliah, ya kita harus cari informasi. Kita harus gali informasi. Karena informasi itu sekarang sangat luas. Iya, Jadi benar. terbuka ya kita untuk akses di mana saja. Jadi kita berharap ke depan masalah ya, kalau masih ada yang tidak tahu LPDP, nah ini kan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Iya. Itu yang kita harapkan. Ini sekalian kita sosialisasikan juga nih ya. Iya, betul. LPDP Tapi- mungkin Dulu Mata Garuda itu tagline pertama kami lucu loh. iya apa tuh Bang? Jangan manja. Jangan maju. Jadi masyarakat Riau nanya tentang LPDP ke kami itu, Bang, ini bisa beasiswa nggak? Ini kayak gitu nggak? Maksudnya pertanyaannya receh Iya. gitu. Iya, enggak Biasakan serius. membaca. Ya, maksudnya, Belum dibaca dulu. belum dibaca dulu beasiswanya. Syaratnya apa, Bang? Lah, kok syarat nanya ke kami gitu loh. Kan bisa dibaca semuanya. Iya, Itu padahal tagline lengkap ya. Lengkap semua. Itu Iya. tagline pertama kami itu. Waktu Mata Garuda, jangan manja. Karena anak-anak sekarang maksudnya harus disuapin gitu Iya. ya. Maksudnya padahal udah ada Udah sana ketentuannya semua. dan segala macam macam. gitu ya. Tapi saya lihat juga ini kan ada pengalaman pengamatan di lapangan ya. Motivasi juga menjadi problem. Problem. Ya, karena saya di kampus sering kali bercerita tentang LPDP ini, mereka punya semangat. Setelah kita jabarkan gimana enaknya jadi penerima beasiswa Beasiswa. LPDP dengan segala fasilitasnya, semangat. Semangat. Tapi ya cukup semangat aja, hasilnya apa gitu. Jam ya. ke depan hilang gitu. Nah, gitu. Kita berharap misalnya alumni UNRI, UIN ataupun UMRI, banyak kampus-kampus kampus-kampus besar bagus. di Riau ini yang punya cita-cita untuk lanjut studi, kan tidak harus jadi dosen ya. Iya, Iya. benar-benar. Ah, studi itu kan banyak, mau jadi apa saja kita bisa menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita akan support, kita akan dukung. Mata Garuda Riau siap insya Allah dengan segala SDM-nya Iya. SDM. untuk ya setidaknya membimbing atau mengarahkan, walaupun sebenarnya informasi beasiswa itu kan sudah tersedia luas, tinggal kita membaca mana yang kurang paham, yang kurang ngerti atau yang ragu bisa Baru ditanyakan. ditanyakan. Jangan Gitu ditanyakan harusnya. dari awal gitu. Ya, ini Sebagai belum salah baca satu ya. tanggung jawab kami sebagai Ceritanya. mantan penerima lah kan. Kami kan mantan penerima yang Iya, bisa benar. dibilang ya kan. Ini tanggung jawab kami untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat lebih luas gitu. Iya. Betul. Baik anak sekolah atau yang udah kerja, ya kalau mau studi ada loh beasiswanya, skemanya ada gitu. Udah ada nih wadahnya. Udah ada wadahnya Iya, gitu. mungkin anak sekarang itu kadang ada yang minder juga kali Bang, kayak
kayaknya nggak lulus lah gitu. Iya, maksud Belum dicoba udah Iya. lulus lah nih. belum berperang udah mundur. Belakangan gitu ya. Perang dulu dong gitu. Iya, padahal mungkin rezekinya kita bisa di sana ya Bang ya. Kita nggak tahu kan. Nah, kalau abang-abang sendiri nih motivasinya apa sih kemarin mau dapetin beasiswa LPDP ini? Pikir dulu deh. Ini terus kedua. Oke, kalau motivasi saya memang saya punya cita-cita untuk jadi dosen ya. Oh, Salah satu oke. tahapan atau langkah untuk ke sana tentu harus lanjut studi. Ya, ya kita tentu punya prinsip masing-masing. Kalau saya punya prinsip kalau mau lanjut studi, saya nggak mau lagi membebani keluarga orang tua, iya, jadi benar-benar. harus mandiri. Kalau tidak kerja, setidaknya beasiswa. Jadi salah satu waktu itu kebetulan punya senior-senior yang sudah penerima beasiswa LPDP, saya baca, saya pelajari. Ternyata ya kita terbangkit juga motivasi untuk mengapply itu. Alhamdulillah saya 2016 ya, oke. 2016 menerima beasiswa LPDP dan kuliah waktu itu di Solo. Di Solo. Ya, Universitas 11 Maret. Nah, itu Di jurusan? motivasi. Kalau saya pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan sejarah khususnya. Luar biasa. Nah, Kalau Bang Wira? saya sih lebih lucu lagi sebenarnya. Jadi ya saya jujur saya kerja dulu ya. Saya kerja. tamat S1 langsung kerja di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ketika kita stuck gitu kan, gak tau mau ngapain lagi. Duh, ngapain ya kita? Maksudnya tuh kita harus punya target nih. Ada target hidup kan. iya benar. Umur segini harus segini, nikah harus umur gini Harus umur gitu-gitu segini. kan. Ya udah, gimana ya caranya? Waktu itu saya belum bisa nabung loh untuk S2. Emang pengen S2, tapi target saya S2 seburuk-buruknya saya pengen coba keluar Riau lah, karena S1 saya di Undri dulu kan. Iya. Di Undri saya pengen mencoba ke Keluar Jawa kota ya. atau ke luar negeri gitu kan. Kebetulan kakak saya penerima beasiswa Dikti yang S3 di Australia gitu kan. Iya. Ada nih beasiswa, coba pelajarin kata dia. Udah, saya pelajarin. Saya cari kejar TOEFL-nya. Waktu ya udah tes lah sekali kan, coba lulus gitu. Lulus. Aduh enak banget lulus gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi nggak, maksud saya itu kalau saya lebih kepada target hidup ya. Target hidup kita di umur segini udah harus pengennya ini. Target segini harus pengen ini. Ya udah saya pengen ngejar target hidup saya itu. Gimana caranya? Saya memang harus lanjut pendidikan gitu Iya. kan. Ya udah, dapatlah Lulus dapat lah. informasi gitu kan. Dapat informasi. Ya udah, dimotivasi kakak, ya udah lulus gitu. Lulus. Di Alhamdulillah. universitas Saya UGM, UGM jurusan. Magister Accounting. Oke, luar biasa. Tahun berapa tuh, Bang? Saya lulusnya 2016, Lulus 2016. mulai studi 2017 Januari. Itu duluan saya. Dia PK berapa, Bek? PK 75. Ah, 75. Kalau saya 86. Oh, Dia PK itu ada angkatannya. ada angkatannya. Iya, dan Oke. satu PK itu 120-an. 120-an dan itu akrab sampai sekarang masih. Itu se-Indonesia atau Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia, Makanya dalam luar negeri. Kalau saya ketemu kalau dalam PK saya itu, saya kalau ngomong orang-orang pintar itu alien. Iya. Mas, Kenapa alien? ngambil mana? Harvard gitu. Oh, Wah, alah. dulu gimana sih? Oh ya, saya peraih saya peraih olimpiade gini-gini. Wah, alien gitu. Karena kan kalau saya cuma Pokoknya- apa aja gitu kan. Pokoknya kalau mau tahu dia awardee atau tidak, tanya aja PK berapa. PK berapa? Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia bukan Bukan penerima. awardee. Jadi Penerima langsung to the point beasiswa. aja. To the PK point berapa. aja. Oke, nah menurut abang-abang nih sulit nggak sih untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini? Sesulit apa sih atau Nah, dipikir ya dulu nih. karena abang-abang udah lulus nggak sulit Eh, kayak Gini sih perjuangannya nih sebenarnya perjuangan. tidak ada dunia ini yang sulit asalkan kita mau berjuang oke. sungguh-sungguh. Setiap orang tuh pasti punya perjuangan Iya, masing-masing. perjuangan Bang masing-masing. Wira, saya ataupun siapapun. Kalau saya pribadi memang waktu 2015 ya, saya prepare setahun karena sambil kerja. sambil kerja juga. Prepare-nya ya tentu mengumpulkan berkas ya, informasi terutama. Tapi yang intensif tuh 3 bulan sebelum submit itu sudah harus menyiapkan. Salah satu yang saya siapkan waktu itu skor TOEFL ya. TOEFL. Nah, TOEFL karena TOEFL saya belum mencapai standar ya, saya harus preparation. Jadi waktu itu
kerja dari pagi sampai sore, malamnya harus belajar TOEFL. Tapi dengan usaha itu kan kita sekarang menikmati Iya, hasilnya. benar. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada Kita yang harus instan. berproses. Kalau mau instan ya nggak bisa ya. Ya, nggak Bang bisa. Ira. Ya memang harus berjuang belajar juga ya. Berjuang, belajar. Apalagi sekarang ya, beasiswa LPDP itu 3 tahapannya. 3 tahapan. Kalau 3 dulu tahapan masa kami masih 2 ya. Cuman Administrasi, substansi. wawancara, Ya substansi, ya, itu substansi masuk itu ke wawancara, wawancara, esai dan sebagainya. essay dan sebagainya. Tapi kalau sekarang 3 tahap. Oke. Administrasi, terus ada tes skolastik, Skolastik. ya, semacam Kayak TPA gitu. TPA, oke. Terus ketiga baru lagi ada tes wawancara dan esai, apalah istilahnya sekarang ya. Iya. Nah, pokoknya Soalnya berubah 3 terus tahap. setiap tahun, berubah terus skema dari LPDP-nya. Ya, karena LPDP tiap tahun itu kan butuh peningkatan standar. Iya. Terus ada perkembangan Iya, Iya. setiap tahun. karena peminatnya tahun ke tahun itu kan sangat Semakin banyak. banyak, Artinya persaingan juga ketat, terus standarnya tentu juga harus diperkuat kan gitu. Kalau Bang Wira nih, Nah, Kalau ya, saya pengalaman sih, Bang Wira. kalau pengalaman saya sih sebenarnya sulit apa apa ya? enggak sih Bang? Kalau saya bilang mudah untuk orang-orang tertentu. Oke. Contohnya mudah itu, kalau saya kan, ini saya satu punya pengalaman kerja. Iya. Kebetulan pengalaman kerja saya di pemerintahan yang langsung mengacu kepada Indonesia kan Iya, gitu ya. benar. Di bidang saya juga akuntansi. Terus kedua saya punya mimpi. Jadi saya kayak punya visi gitu. Saya pengennya Pak Indonesia itu seperti ini loh dalam bidang akuntansinya kayak gini kayak gini. Kebetulan waktu itu saya ngambil temanya aset karena saya waktu itu ngurus aset di pekerjaan saya waktu di Bengkalis itu kan. Jadi saya udah punya mimpi, punya visi, punya target gitu loh. Ya memang sih target kita tuh mungkin mimpi yang besar gitu kan. Tapi itu bisa kita tuangkan di dalam esainya nanti gitu. Oh, oke. Jadi Berguna di esai itu ya? bunga di esai. Jadi pertama itu kan kita harus buat esai. Esai. Jadi dari esai itu saya udah punya pengalaman, udah punya target, udah punya mimpi, udah punya visi. Di situ saya tuangkan. Jadi ketika wawancara pun saya nggak gagok lagi untuk wawancara sama interviewernya gitu. Karena Lebih siap ya? lebih siap. Jadi bahkan saya ngomongnya kayak ngomong biasa aja gitu. Saya biro permasalahan Indonesia seperti ini Pak, seperti ini Pak. Pengelolaan asetnya kayak gini. Terus sampai saya ada satu pertanyaan yang agak nyelakit sedikit. Dan itu kayak pertanyaan jebakan. Anda kan sudah bekerja. Kan Anda sudah bisa menyelesaikan masalah itu di daerah Anda sendiri gitu kan. Kenapa Anda butuh pendidikan lanjut gitu? Oke. Terus itu pertanyaan nyelakit kan. Kalau kita nggak bisa jawab tuh pasti langsung Iya. cut gitu kata dia kan. Kalau salah-salah dikit salah, ya. out gitu ya. Ya saya bilang kalau saya waktu itu karena saya udah punya pengalaman, jadi pengalaman itu emang betul-betul bermakna banget lah untuk kita ngambil beasiswa. Saya bilang, Pak, ilmu permasalahan itu setiap hari berkembang loh. Kalau saya study saya di sini, entah di permasalahan berikutnya saya belum bisa menyelesaikan gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya jawaban itu kan keluar ketika kita punya pengalaman di bidang itu Benar. dan punya visi di bidang itu. itu. Gitu. So mungkin Piki, mungkin dia punya visi juga ketika dia pengen jadi dosen gimana gitu loh. Bagaimana gitu ya? Kalau saya kan emang saya ingin menjadi profesional di bidang akuntansi pemerintahan. Kalau orang bilang akuntansi sektor publik gitu kan, saya pengen pro di situ. Kalau misalnya kayak sekarang kan banyak masalah korupsi, pengelolaan aset atau apa itu kan banyak masalah. Ya kedepannya kalau kita punya orang yang pro gitu kan ya insya Allah kita berharapnya dengan pendidikan yang tinggi segala macam kita bisa mencegah masalah ini. Nah itulah makna dari LPDP sebenarnya. Saya ketemu orang-orang di LPDP itu kayak ahli roket ada loh. Oh ya? Zaman saya ahli roket. Terus Mas ngambil apa di Itali, dia ngambil di Itali itu. Waduh. Saya ngambil apa engineer robot. Waduh, Entah tamat-tamat dia buat Iron Man atau Iron Man kita nggak tahu kan. Nah maksud saya itu lebih ngeri lagi setelah lamat ya. Nah kita punya peran di bidang masing-masing yang kita kuasai dan itu tuangkanlah di visi misi kita. Apakah itu bermakna untuk Indonesia gitu ke depannya. Indonesia pasti butuh untuk orang-orang yang kayak gitu ke depannya. Ini bisa jadi tips and trick juga untuk sobat Diskominfotik yang mungkin nanti ada pertanyaannya sama gitu ya. Setiap orang punya peran loh. Untuk membangun Indonesia. Saya mungkin karena saya mungkin dari SD sampai kuliah itu di Riau mungkin agak terkungkung dengan pergaulan di Riau aja gitu kan. Waktu LPDP saya ketemu, Mas ngambil apa?
Saya ngambil S2 musik, Mas. Ada Di S2 musik Malaysia. juga, oke. Terus ada cewek di satu band ngambil S2 di mana? Pokoknya musik di Australia. Widih. Dia ngambil musik gitu loh. Jadi kita mikirnya, weh musik apa sih gunanya gitu kayak maksudnya tuh untuk pembangunan Iya, bangsa gitu kan. iya. Ternyata Untuk ada apa? peran loh. Iya Ya benar-benar. kayak budaya kita butuh musik. Iya benar. Ya gitu Seluas kan. itu Seluas ternyata itu ya. loh ternyata. Jadi walaupun Anda mungkin merasa ilmu Anda atau peran Anda kecil, pastikan peran itu akan bermakna untuk Indonesia. Benar. Berguna bagi orang Berguna. sekitar. Iya. Saya shock, hah? Musik loh gitu kan. Karena Nggak kirain kan jauh-jauh gitu kan jadi ini jadi Iya, ini. gitu kan. Ternyata peran-peran yang lain pun ada Banyak gitu kan. Musik gitu dan loh. segala macam nggak gitu cuma ya. jadi anak band dia gitu loh. Iya, benar. Tuh, jadi ilmu juga nih buat sobat Diskominfotik. Nah, apakah mendapat beasiswa ini harus calon yang belum bekerja atau yang sudah bekerja boleh dapat juga nih Bang? Atau kalau misalnya mau lanjutin beasiswanya harus cuti atau harus berhenti kerja nih? Nah ini lagi kerja nih. Sebenarnya ini sama ya pada kerja. Sama lagi kerja gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk beasiswa ini siapa saja boleh. Mau dia fresh graduate ya, atau dia sudah bekerja, ataupun masih mencari kerja, semuanya bisa selagi memenuhi kriteria yang diminta sesuai dengan skema. Karena LPDP itu punya skema ya, punya skema masing-masing. Nah, jadi silakan kita apply. Kalau kita memang layak, ya kita akan lolos, kita akan diterima. Artinya itu tidak dibatasi ya untuk orang-orang tertentu. Jadi siapa saja boleh. Tapi memang ada syarat umur mungkin ya. Ya umur. Ada syarat umur iya. berapa tuh? Ya kalau umur memang dibatasi karena ini kan targetnya bagaimana penyiapan SDM untuk di masa depan. Jadi sehingga umurnya itu di bawah 40 ya. 35 S2, Ya, S3 40. Oke, 35 S2 S3 40 maksimal. Maksimal. Batas umur. Oke. Jadi harus di bawah itu. Jadi kalau mau apply umurnya di atas itu ya mungkin beasiswa lain. Bukan LPDP. Nggak akan diterima ya, memang itu syarat. Ya, Nah itu syarat administrasi lah. administrasi. Oke. Gitu. Jadi Bahkan untuk targeted kalau ASN TNI Polri kayaknya 42. Oh, Kayaknya 42 Pik. ya, lebih dari. dia sebenarnya kalau secara umumnya itu. Ya, secara umum 40. Kalau untuk persyaratan lainnya nih Bang, yang mungkin menjadi wajib apa aja tuh selain umur ya? Ya, persyaratan wajib kalau administratif itu ya surat menyurat pasti banyak ya, dokumen ya. Terus rekomendasi dari biasanya dosen atau dari Atasan. pembimbing Atasan. atasan bagi yang sudah bekerja. Kalau yang belum bisa dari tokoh masyarakat, Oh, ya bisa dari seorang apa istilahnya tuh cendekiawan ya atau guru besar atau profesor yang merekomendasikan bahwa mereka mengenal track record kita. Dengan Jadi baik memang gitu ya. jadi memang LPDP itu melihat track record kita juga apakah kita layak atau tidak. Kenapa perlu dilihat? Saya kira ini berkaitan dengan masalah penyelesaian studi. Kalau track recordnya Tidak baik gitu tidak ya? baik, tidak bagus, mungkin S1-nya saja mungkin 7 tahun. Iya. Nah, ini kan dipertanyakan bisa nggak Iya, menyelesaikan studi yang Dalam hanya waktu yang cepat gitu ya? yang hanya dikontrak kalau S2 itu 2 tahun ya. 24 bulan, kalau S3 itu dulu 4 tahun. Sekarang sudah mulai diturunkan jadi 3 3 tahun. tahun. Iya. Nah, Tapi 4 tahun dengan syarat sih. Iya. Kalau kita 3 tahun, progres kita gimana dilihat dia dulu. Kalau progres kita bagus, dikasih dia setahun lagi. Tahun Iya. lagi Tapi kalau nggak bagus, stop. di stop. stop. Jadi ya beasiswanya harus sesuai kontrak. Kalau lewat kontrak ya bayar sendiri. Iya bayar sendiri. Iya, Aduh, bayar sendiri. nggak jadi ini ya, nggak jadi full ya Nggak jadi siswanya. full. Nah, apakah ada keterikatan perjanjian tertentu nih atau MOU dengan pihak LPDP setelah kita selesai pendidikan nanti nih Bang? Kalau kontrak kami kira nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada Kontraknya dengan diri sendiri. Diri aja. sendiri. Hati nurani. Hati nurani. Oke. Ya, bagaimana kita sudah diberikan negara support finansial,
untuk kuliah, untuk lanjut studi. Nah, tentu negara mengharapkan kontribusi kita. benar. Ya, Tapi mengharapkan pengabdian kita. ada MOU juga untuk beberapa sektor. Iya. Oke. Sektor Tapi apa yang sih? ini, yang di luar negeri harus ada Harus balik. kontraknya, harus balik. Harus balik, nggak boleh netep di sana ya. Ya karena Banyak loh yang udah disupport Heeh. untuk kuliah jauh-jauh ke Inggris, Ke Inggris, Australia, balik. ke Belanda, ke Amerika. Enak-enakan kerja di sana. Dapat jodoh Udah lagi orang Iya, sana kan. jodoh. nanti kerja di sana Udah bangun dolar negara kan kerja di sendiri. sana Iya, gitu bener-bener. kan. Nah, jadi diharapkan orang-orang pintar yang sudah kuliah jauh-jauh, bahkan kalau kita lihat perbandingannya satu orang kuliah di Inggris itu bisa perbandingannya 3 sampai 4 orang dibiayai Di dalam negeri. di dalam negeri. Iya. Nah, itu kan Karena lebih jauh ya biayanya. Karena lebih jauh, di lebih besar. disitulah kita mengukur integritas diri. Iya, benar-benar. Jadi diharapkan yang selesai studi luar negeri itu balik ke Indonesia, bangun bangsa ini dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Iya. Nah, itu Tapi beasiswa jujur dalam itu kemarin sempat viral sih. Iya. Oh, ada ya Bang ya? Viral. Jadi beberapa alumni LPDP nggak mau balik ke Indonesia. Mereka mau stay di sana. Stay di gitu. sana. Iya. Tapi itu nggak ada maksudnya punishment-nya. punishment. Ada kalau Sekarang lagi digodok sekarang punishment. Kemarin itu yang kasus yang mahasiswi Papua itu yang Papua? akhirnya jadi apa dia Pek? Kayak mengembalikan. yang mengembalikan malah Iya. tokoh adat Papua loh. Oh ya. Dia tuh kayak aktivisnya orang Papua gitu. Dia mengecam tentang Indonesia gitu. Dia sekarang di Australia. Sampai sekarang di Beneran. Australia. Oke. Dia kayak apa ya? Dia aktivis segala macam. Sebenarnya pemikirannya bagus segala macam. Cuman ya gimana ya? Dia mau merangi negara sendiri akhirnya ternyata. Iya, Sempat benar-benar. viral. Pokoknya beberapa kali viral ya masalah LPDP. Ini di LPDP. Twitter sering itu. Oke. Yang Iya, nggak Trending balik. juga ya. ya. Jadi punishment yang umum yang mesti kita lihat sekarang ya pengembalian dana beasiswa. Artinya kalau mereka ingin tetap di luar negeri ya udah balikin uang yang sudah negara Dari kasih. awal. Dari awal. Iya, Waduh. dikalkulasikan. Gede loh itu. Gede itu. Dari tiket pesawat, Iya, Iya. semuanya. hidup berapa tahun sampai tiket pulang. hampir miliaran Oh, mungkin. Dan iya. ya. dapat uang makan lagi ya kan. Uang Dapat. makan, uang Kalau hidup. LPDP tunjangan atau biayanya jangan ditanya. Alhamdulillah. Nah, Ya, kita masuk ke situ deh. Beasiswa terbesar di Indonesia pokoknya intinya. Kan Indonesia dunia ya. Enggak lah, oh dia belum lah. Ya, akan lah. Akan coming soon mungkin. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang ditanggung oleh LPDP ini, Bang? Biasanya biaya hidup, akomodasi. Ini Nah, momen apalagi? yang paling enak Ya, ini. ini paling sering ditanya. Iya, iya. Tapi orang orang segan bertanya, tapi orang menunggu-nunggu jawabannya Iya, gitu. apa aja Apa gitu. sih gitu. Harusnya orang akuntan jawab. Ya, coba dong, Abang akuntan. Pokoknya intinya Apa kalau aja tuh? beasiswa LPDP itu all in. All in. Semuanya. Yes. Alhamdulillah. Biaya semester itu udah pasti. Udah pasti ya. Biaya masuk udah pasti. Biaya tes itu Tes. reimburse aja. Oh, oke. Kita kan mau tes nih, ada biaya tes 400, reimburse aja. Reimburse. Nah, Diganti ya. diganti. Tiket pesawat pulang pergi. Tapi pergi studi sama pulang dari studi ya. Oke. Jangan di tengah-tengah studi Kalau kita minta tiket mau juga. balik sendiri gitu bisa. Ya bisa. Tapi pakai biaya pribadi. Biaya ya? pribadi. Oke, oke. Tapi ya makanya jangan minta tiketnya di tengah-tengah. Libur semester nih minta ke LPDP nggak ada kasih. Oh, nggak bisa Nggak gitu. bisa. Selesaikan studinya dulu. Oke. Jadi biaya hidup itu udah pasti per bulan. Dia biasanya cair per 3 bulan. 3 bulan. Sekarang 3 udah bulan. naik. Apa? Oh, udah naik ya? Udah naik. Oke. Kalau sekarang itu kalau untuk wilayah Jakarta Jawa bagian barat ya. Jakarta dan sekitarnya itu udah 4,7 Waduh. per bulan. Tapi cair Nggak sekali usah 3 kerja bulan. lagi. Iya. Oh, cairnya sekali 3 bulan Iya, gitu ya. Sekali 3 bulan. auto transfer. Auto transfer. Waduh. Kalau tiap tahun kita dikasih 10 juta Uang untuk buku. buang buku. Uang buku. Jadi kalau kita udah award itu nggak laku buku second. Buku KW nggak laku, Nggak buku laku asli. Banyak ya. Ya Banyak karena beasiswa. ngalir terus ya. Ngalir uangnya terus. gitu. Terus biaya studi, Uang biaya conference. iya kalau untuk penelitian itu kan dikasih uang tesis atau Oh, uang dapat uang disertasi. tesis juga. Dapat. Uang penelitian. Uang penelitian kalau mau conference dibantu lagi. Dibantu lagi Iya. luar biasa. Teman-teman Luar saya negeri. ada yang misalnya dia buat tesisnya di Indonesia, conference-nya di luar negeri, Iya. dikasih. Dikasih. Iya. Luar biasa Saya sampai segitu 2018 ke Bangkok. Ke Bangkok. Dapat ya ke Dapat Bangkok. alhamdulillah. Maksimal 15 juta. 15 juta banyak juga. Ya makanya saya bilang kan LPDP beasiswa terbesar di Indonesia.
nggak mungkin mengecewakan. Iya benar. Makanya ya itu tanggung jawab kita sebagai awardi dan alumni ya. Berat juga. Kita udah enak loh gini, studi dibayar segala macem, fasilitas dikasih semua. Masa kita nggak mau ngebangun Indonesia sih? Iya, harus balik lagi. Ya harus balik dong. lagi dong. Bangun negara kita. Bangun negara kita. Karena udah disupport. Dari ya kan? support full support gitu loh. Dan enaknya LPDP ini kalau untuk dalam negeri mungkin memang ada standar ya, tergantung daerah. Tapi kalau untuk luar negeri itu bervariasi, tergantung negara tujuan. Jadi walaupun kita kuliah di Inggris misalnya dengan biaya hidup yang mahal, biaya studi yang mahal, itu tidak usah khawatir. LPDP sudah punya hitung-hitungan Hitung-hitungannya dan itu tidak akan pernah Meleset. apa ya? Meleset Nggak ya. pernah Ya, Nggak ada tidak kekurangan juga ya. memberatkan istilahnya. memberatkan. Jadi bagi LPDP saya ingat sekali itu Bu Ratna ya, Ya, itu Bu Ratna. ibu paling viral deh. Iya. Kalau orang PDP Bu Ratna. pasti kenal tuh namanya Bu Ratna, Ibu Peri dibilang. Perih, hai Bu Ratna. Nonton ya, suruh nonton ya. Ya, pokoknya beliau selalu bilang, pokoknya kalian fokus kuliah aja, nggak usah pikirkan dana, nggak usah pikirkan uang. Insya Allah LPDP sudah jamin itu. Oke, Itu luar makanya biasa. salah satu syaratnya pada saat kita menerima beasiswa LPDP, kita diharapkan tidak bekerja. Jadi biar fokus. ya, Oke. untuk menyelesaikan studi. Kalau yang ada bekerja, mungkin bisa cuti. Kalau tidak bisa cuti, ya kita harus pilih resign atau resign. nerima beasiswa. Kalau tidak bisa ya tentu orang lain banyak yang akan Iya, terima kan benar-benar. gitu. Kebetulan saya resign. Tapi kan Saya jadinya juga. setelah Saya itu resign lebih baik. juga. Saya putus kontrak. Putus Oke. kontrak. Tidak Ini putus berat. kontrak resign, tapi Sama- setelah itu kan setelah itu dapat yang lebih baik. Dapat lebih baik. Alhamdulillah. Sekarang jadi abdi negara. Jadi di Unri di Iya. Provinsi Riau. Provinsi Riau. Berguna lah Berguna bagi lah. provinsi kita. Nah, ada nggak sih Bang kuota per provinsi setiap tahunnya nih untuk beasiswa LPDP ini? Dari dalam maupun dari luar? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Jadi LPDP itu tuh disitulah kita tahu negara memberikan fasilitas yang luar biasa. LPDP itu selalu buat kuota, tapi tidak pernah tercukupi dan dia merahasiakan kuotanya. Oh gitu, nggak dibeberkan. Nggak dibeberkan kuota kita ada 1.000 beasiswa, nggak. Bahkan mungkin 10.000 atau mungkin 20.000. Dan LPDP selalu bilang kuota tidak terpenuhi. Oh, selalu gitu ya? Nah, jadi ketika kita ikut LPDP, kita bersaing bukan sama orang, sama diri sendiri Sama aja. diri sendiri. Iya. Oke. Bisa apa enggak sih kita dapat gitu. Yakinnya harus. Yakinnya dari diri sendiri. ya. Ini bukan saingan. Enggak saingan lah, kiri kanan bukan saingan lah. Oke. Iya. Jadi LPDP itu tidak ada kuota per daerah. Itu makanya tiap daerah itu punya jumlah awardee yang beragam. Beragam. Berbeda. Oke. Nah, dan tapi ada daerah-daerah yang menjadi target. Seperti tadi Papua, Aceh. Karena mereka ingin lebih mensupport. Ya. Kan butuh pembangunan yang lebih di daerah Iya, tersebut. Kan benar-benar, butuh benar. pembangunan Iya. lagi, sedang butuh pembangunan lebih. Nah, ada nggak sih list atau di mana saja nih kita bisa menempuh pendidikan dari beasiswa LPDP ini baik di dalam negeri ataupun luar negeri? Ya. Apakah ada yang udah dipilihin atau memang benar dari keinginan kita sendiri? Kalau untuk list kampus ada. Ada Terutama listnya. untuk yang luar negeri ya, tujuan luar negeri. Itu kita harus cek dulu apakah di list beasiswa LPDP itu ada kampusnya ya. Kalau seandainya tidak ada, itu LPDP tidak terima LOA-nya. Oh, Tidak oke. support. Tapi kalau untuk dalam negeri saya kira standarnya simpel. Akreditasi A. Akreditasi A prodinya, Oke. universitasnya saya kira itu sudah masuk dalam list. Tapi kita cek lagi, bisa cek lagi. Alhamdulillah Universitas Riau udah masuk list LPDP lah. Iya. Oh, udah Untuk masuk. prodi Magister Akuntansi sama Magister Kimia. Oke. Itu udah bisa disupport sama LPDP. LPDP. Oke. Ya, sudah banyak juga awardee, ada beberapa ya. Iya, ya, ada beberapa Awardee awardee kita dari- kuliahnya di Unri. Unri. Oh, berarti udah masuk list ya? Udah masuk list. Iya, nggak Oke. kemana-mana Kemana-mana. kuliah. di Enak ya tinggal di sini Kan tinggal gitu ya. sini, dapat uang jajan lagi. uang bulanan dapat. Uang bulanan Iya, dapat. ya ampun. Ini mungkin bisa jadi tips and trick untuk mahasiswa di provinsi kita. Ya. Betul. Pakai LPDP yang bisa di dalam provinsi kita juga nih, Unri. Nah, itu ada prodi pilihan atau maksudnya jurusan pilihan atau bebas? Kemarin tiga, Tiga. apa? Kayak ilmu politik apa ya? Administrasi publik atau apa gitu. Yang pasti magister akuntansi udah sama ilmu kimia. Di, Ilmu kimia. di FMIPA. FKIP ada juga nggak salah.
FK udah ada. S2 bagian IPA gitu. Kita udah A juga. Udah A juga. Udah A juga. Oke. Jadi udah bisa ya. Udah bisa. Udah Oke. disupport. Itu untuk dalam negeri. Kalau untuk luar negeri ada listnya. Ada listnya. Tapi kemarin kayaknya saya pernah bantuin temen, dia nggak masuk list untuk kampus masuk, cuman jurusan dia nggak. Dia harus ada lobby lagi. Oh, harus Tapi dia ada dapat beasiswa ya. Ah. Dia dapat beasiswa, dia lobby lagi. Gitu. Jadi untuk LPDP ini mungkin agak fleksibel. Agak saya fleksibel kira. dia. Kita bisa cari kampus dulu, apply beasiswa atau apply beasiswa dulu baru cari kampus. kampus. Boleh. Oke. Jadi LPDP mengakomodir itu semua. Tapi ada juga misalnya kalau sekarang kalau kita sudah punya kampus, punya LOA, nah nanti tahap kedua itu di skip. Nah, itu keuntungan sekarang ini. Itu makanya kalau seandainya kita punya LOA, jadi nanti seleksinya cuma administrasi, yang kedua di skip, lalu yang ketiga langsung. Oke. Tapi kalau seandainya kita belum punya kampus, belum punya LOA, itu kita harus ikut. Dan itu dikasih waktu 1 tahun maksimal untuk mencari kampus. Kampus itu 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Lama kok. Lama kok. tapi ya pengalaman saya ya di PK saya sendiri ada yang nggak jadi melanjutkan studi Oh. karena akhirnya nggak dapat kampus. Oh, gitu. Makanya kita ngeplay kampus juga harus rasional juga. Tuh, sesuai Jangan dengan kita kita ya. mimpi kita saya mau kuliah di Harvard. Terlalu ini ya. Terlalu dia pengen Harvard nggak dapat Harvardnya. Sedangkan di data list LPDP dia udah masuk target Harvard. Ada pilihan lain. Nggak bisa turun. Oh, oke. Kalau zaman saya, tapi sekarang saya nggak tahu nih keadaannya. Kita bisa lobby lagi untuk pindah kampus segala macam, nggak Atau tahu ya. enggak Gitu. gitu ya. Oke. Tapi insya Allah LPDP fleksibel. Fleksibel. Kontak personnya 24 jam. 24 jam ya. 24 jam. Oke. Saya pernah permasalahan dana tesis, jam 1 malam nelpon. Ya ampun. Diangkat dong. Ada customer Call service centernya. Ya nggak mungkin kan orang Amerika telepon. Amerika kan jarak berapa jam gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Dan nelpon tengah malam biar di sini pagi. Berarti dari pusat sini 24 jam standby ya. Standby LPDP ya Oke. di kontak person aja 24 jam. Keren. Nah, kita udah bahas banyak nih seputar LPDP sendiri dan juga Mata Garuda. Ternyata apa ya, sangat luas cangkupannya gitu. Dan kita berharap juga mahasiswa-mahasiswa ataupun adik-adik nih yang mau meneruskan ke jenjang kuliah dan segala macam tertarik nih untuk mengikuti program LPDP ini. Nah, ada nggak sih himbauan atau harapan nih dari abang-abang untuk pemerintah kita nih yang terkait dengan LPDP? Nih. Ada? Kebetulan Ini dari pemerintah juga. Iya, saya dari pemerintah juga. Pemerintah gitu. Pemerintah juga. Ya kebetulan waktu saya menjabat sih saya sudah mencoba mendekati beberapa instansi ya terkait beasiswa. Tapi sebenarnya kita lihat sih Pemprov Riau juga udah punya beasiswa tersendiri kan. Iya. Sedangkan beasiswa LPDP ini pusat gitu. Ya saya berharap kedepannya ada awareness lagi dari pemerintah daerah kita. Minimal untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada mahasiswa-mahasiswa calon-calon penerima beasiswa gitu, karena selama kami jadi waktu Mata Garuda, kepengurusan Mata Garuda, yang paling banyak itu permasalahan di bahasa Inggris. Itu paling Di banyak bahasa Inggris di ya? bahasa Inggris. Sedangkan itu udah standar awal loh bahasa Inggris itu, Iya. baik itu TOEFL maupun IELTS gitu kan. Jadi ya harapannya ke depan ya pemerintah mungkin support, mungkin memberikan dana pendidikan untuk yang mau serius nih ikut LPDP nih, diberikan pelatihan lah bahasa Inggris kepada Basic calon-calon bahasa Inggris. basic bahasa Inggris. Iya, benar-benar. Kalau butuh pengajarnya, jangan takut. Mata Garuda rata-rata yang pendidikan bahasa Inggris luar negeri semua loh. Luar negeri semua. Luar negeri semua. Iya. Masih di mentoring ya? Masih pasti di mentoring. Oke. Berapa banyak tuh pengurus Mata Garuda itu dari pendidikan bahasa Inggris, S1-nya di Unri, S2-nya luar negeri semua. Wih, keren. Itu tinggal ngajarin aja kok. Gampang lah itu ya. Gampang lah itu. Cuman ya kita kan keterbatasan waktu segala macam ya, mungkin SDM kita, waktu SDM sih sebenarnya. Karena kita punya kesibukan masing-masing juga di Mata Garuda. Jadi kalau ada waktu senggang mungkin kita bisa ngasih coaching juga segala macam. Oke. Nah, dari Bang Vicky ada nggak Oke, tambahan? kalau tadi Bang Wira bahas dari segi penguatan ya, penguatan persiapan bahasa. Kalau saya mungkin saran untuk pemerintah
Jadi target beasiswa ini kan tidak hanya untuk fresh graduate, orang yang bekerja juga. Juga. Nah, kita mengharapkan juga bagaimana pegawai-pegawai pemerintah ya yang ada di lingkungan Pemprov ataupun Pemda itu juga disupport untuk melanjutkan studi. Nah, itu ada. ASN itu targeted. Iya. ASN TNI Polri itu targeted Targeting. sekarang. Oke. Ya, ya didorong, disupport. Jadi peningkatan SDM untuk di lingkup ruang kerja pemerintah itu juga semakin meningkat. Dan kita awardee di Mata Garuda Riau itu nantinya juga beragam gitu Ya, ya. beragam. Tidak hanya fresh graduate aja, tapi di samping itu memang kita sangat butuhkan sekali dukungan dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan ya. Nah, untuk mensupport bagaimana anak-anak muda di Riau ini didukung untuk lanjut studi. Iya. Nah, tapi kebetulan memang LPDP ini untuk beasiswanya tidak ada untuk S1 ya. Oke. Ya hanya S2 Sekarang dengan ada. S3. S1 ada. Tapi Cuman bukan. untuk PTUD, Oke. Perguruan Tinggi Utama Dunia. Oh. Jadi kalau anaknya tamat SMA dapat LOA dari Harvard, silakan. Bisa. Tapi kalau masih UGM Undri ya Nggak bisa Tapi ya? ada perluasan beasiswa LPDP yang BPI itu sekarang. BPI. Itu sudah S1, S2, S3 dan dananya dari LPDP Ya, juga. dan LPDP. Nah. PTUD, makanya Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi kalau langsung punya Harvard, Stanford gitu. Ya, banyak dan Oxford. bahkan guru-guru pun, misalnya guru-guru di Riau ini juga harus disupport Harus juga support. untuk beasiswa lanjut studi. Iya, benar. Mau LPDP, mau sekarang BPI namanya. BPI namanya. Boleh juga. Karena Beasiswa Pendidikan Indonesia. uangnya sama juga dari LPDP. Uangnya Satu satu sumber. corong, satu sumber, cuman Oke. programnya banyak. Oke. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat guru di Riau itu yang saya kenal udah 2 loh award di LPDP. Awardee. Oke. SMA di SMKN 1, SMKN 2 Rohol sama di SMA 1 Rupat. Lanjut S2 Award di ya? LPDP. Oke. Iya. Berarti semoga lebih banyak lagi Semoga ya. lebih banyak lagi Iya. ke depannya karena ya kita lihat kan ASN TNI Polri itu targeted. Iya. Jadi perbedaan targeted sama regular sendiri, targeted itu ambang batas nilai ketika dia wawancara, Iya. esai segala macam itu diturunin sedikit. Diturunin. Oke. Karena dia targeted kan. Targeted itu lebih kepada dia pemerintah Indonesia sendiri tahu ketika si A ini dapat beasiswa, dia udah tahu kembalinya kemana. Kemana? Ya, Gitu kan. Dia kayak targeted. Jadi ASN TNI Polri itu emang punya kekhususan lah di LPDP gitu. Oke. Dispesialkan sedikit. Spesial sama Mungkin- kayak dosen. Tambah lagi, walaupun Riau sudah punya beasiswa Pemda, saya kira mungkin tidak mencukupi ya untuk Kuota. Semuanya. semua ya, untuk semua Benar-benar. pasti ada keterbatasan anggaran. Nah, untuk itu ini bisa menjadi momen untuk pemerintah bagaimana menggait ini wadah ini juga. Artinya walaupun sumber dananya bukan dari Pemprov, tapi mungkin Pemprov bisa kerjasama dengan LPDP, benar. atau misalnya menyediakan wadah memberikan informasi tentang LPDP ini, sosialisasi. Nah, saya kira itu menjadi peluang juga untuk berbagai lapisan masyarakat Riau yang ingin mengakses ya lanjut studi. Masyarakat Apakah itu Riau guru, banyak ya, loh. dosen. Banyak loh Banyak. sebenarnya. Dan sekarang ya kalau kita cerita alumni ya Mbak ya. Alumni LPDP Riau udah kemana-mana loh sekarang. Di Riau ya, di Riau sendiri aja kita tahu. Di Bengkalis ada dosen di Bengkalis. Dosen di Unri, saya di Pemprov Riau. Saya punya teman ASN juga kemarin lanjut ke Amerika itu di Rohul, ASN juga. Di Pertamina Hulu Rokan ada Pak Ketua Mata Garuda pertama. Iya. Kalau dulu ada kita pernah dengar BRCN, itu ketuanya dulu Bang Usnul itu alumni LPDP. LPDP juga. Sekarang Mata dia Garuda di root di salah satu BUMD. luar biasa. Sukses-sukses ya Makanya semuanya. aku bilang kayak LPDP ini selain pintu kesuksesan, juga sebagai pintu tempat kita mengabdi kepada Indonesia. Benar. Dan balik juga ke daerah kita kalau bisa membangun lebih baik lagi ya Bang ya. Nah, pokoknya jangan sampai yang viral-viral lah. Kemarin sempat viral loh. Kasus korupsi di Banten apa ya? Di Banten apa itu? Salah satu BPK, dia BPK, salah satu awardee juga. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai gitu. Yang baiknya ini. Yang baiknya kita ambil Iya. gitu. Yang buruknya ya dibuang Karena lah ini ya. pintu gerbang kita lah. Alhamdulillah kalau saya lihat sekarang award di LPDP nggak susah lah kalau untuk meneruskan karir. Untuk karir untuk diri sendiri.
dan untuk dirinya kepada masyarakat pada Benar. Indonesia itu juga harus dibuka lebar-lebar Benar, gitu. Jadi banyak cara juga Dengan cara. pemerintah daerah ya untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi tidak hanya mensupport. Kalau disupport aja beasiswa tapi tidak ditarik lagi kembali ke Riau, nanti kan larinya kemana-mana. Iya, malah bangun ini lain. Iya, Dinasti artinya lain. pemerintah juga harus menyiapkan regulasi juga atau Benar-benar. kebijakan setelah mereka tamat beasiswa LPDP, tarik lagi ke Riau. Riau. Mungkin diberikan pengkhususan. Misalnya khusus Ya, untuk setuju. yang alumni LPDP, ini ada jalur seleksi mau di mana seleksinya, Iya. mau CPNS kah atau apa, bisa atau BUMD gitu ya. Banyak kok LPDP kerjasama dengan Pertamina, dengan Garuda. Iya, Jadi relasinya udah alumni-alumninya. banyak banget emang. Ya, alumni Kami kan alumninya punya bisa milis. ikut. Iya. Di milis itu masuk terus tuh. Kemarin BINUS ex Mata Garuda. Kalau mau jadi dosen di BINUS. Oh, Ya, oke oke oke. pokoknya banyak lah kalau kita lihat alumni, bahkan di Bali kepala desa. Kepala desa. Oke. Jadi dia tamat dari studi dia di dalam negeri atau luar negeri itu. Dia udah jadi kepala desa Jadi loh. kepala desa gitu. luar biasa. Pokoknya keren-keren. Pokoknya alumni Mata Garuda LPDP ya jadi orang sukses lah. Insya Allah Delva ke juga depannya. alumni loh. Oh ya. Ruang Guru itu alumni LPDP. Iya, yang Delva. Banyak staf Ruang Guru. staf Founder khusus Ruang Staf Guru. khusus, staf khusus presiden banyak tuh. alumni LPDP. luar biasa. Ini jadi motivasi juga ya untuk Motivasi. Sobat Iya. Diskominfotik. Semoga ini kapan ada pembukaan lagi nih, Bang? Tahun depan lagi Pak ya? Tahun ini udah selesai? Awal tahun. Yang tahun ini sudah mau tahap ini wawancara lah. Wawancara Wawancara. ya. Oke, berarti ini yang baru nonton ikutnya tahun depan. Paper. Ya setidaknya ngumpulkan motivasi lah Iya, dari dari sekarang. sekarang ya. Ngumpulkan motivasi administrasi dari sekarang. Benar, persiapannya harus dari sekarang. Iya, tahun depan tuh bukan tahun depan lagi ya, maksudnya awal-awal tahun Iya, ini mulai. udah deket loh. Udah dekat. Ya kan? Biasanya setahun itu kalau nggak Dua kali. dua kali. Dua kali, oke. Tapi sempat dulu sekali sempat. Tapi waktu pertama kali waktu zaman saya 3 kali Tiga malahan. kali setiap tahun ya. Piki 4 kali. 4 kali. 4 kali. Zaman saya 3 kali. Banyak, oke oke. Dua sekarang kayak 2 kali lah Iya. di apa? Awal tahun. awal tahun Awal sama tahun. di Agak akhir di- tahun, agak akhir tahun. September sama September. April, Maret gitu. Oke. Nah ini karena waktu yang batasi kita nih, Iya. mungkin kalau kita telusuri lagi Oh, bisa banyak sampai ya. pagi. Nah, terima kasih banyak kepada Abang Wira Satria selaku anggota Mata Garuda dan juga Abang Vicky Setri Permata selaku pengurus Mata Garuda. Semoga apa yang abang-abang sampaikan bisa menjadi motivasi nih dan ilmu baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau yang ada di manapun. Iya. Amin. Nah, saksikan terus Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardaya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Wira, Bang Sama-sama. Vicky. Ya.